Selamat malam Pak Sultan, selamat malam teman-teman, pemirsa yang menonton video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya, yaitu untuk judul yang kali ini saya ambil yaitu tentang investasi. Sebelum saya memulai PPT saya akan memperkenalkan diri saya sebelum itu. Yang pertama, nama saya adalah Matius Kolosians Tinambunan. Oke, sebelum kita masuk ke investasi, pertama kita harus mengenal dulu sih apa itu passive income. Jadi dalam kita untuk mendapatkan pendapatan itu ada dua jenis, ada namanya active income, ada namanya passive income. Nah, kalau active income itu yang biasanya kita dapat kalau misal kita beraktivitas, misalnya kita bekerja, misalnya kita menjadi pembisnis, kita berdagang, sebagainya. Kalau passive income itu kan dari katanya sendiri kita udah tahu pasif, jadi kita mendapat keuntungan itu tanpa kita bergerak gitu ya, tanpa kita kayak uang itu mengalir terus kepada untuk kita, jadi uang menghasilkan uang gitu. Oke, itu yang disebut dengan passive income. Nah, passive income itu identik dengan investasi. Nah, jadi investasi itu adalah saat kita mendapatkan keuntungan dari uang yang kita simpan. Jadi seperti itu. Jadi kan kadang orang cuma mikir menabung saja tapi nggak mendapatkan hasil gitu ya. Jadi dengan investasi kita itu bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja seperti itu. Nah, kenapa sih investasi itu penting gitu ya? Kenapa penting? Karena tidak heran generasi milenial itu atau generasi Z atau generasi kita itu banyak yang masih belum paham tentang resiko masa depan gitu ya. Jadi kadang ada mereka kehabisan duit gitu ya, apalagi kalau mereka nanti mau menikah, nanti mau bekerja, mau keluar dari lingkungan orang tua gitu ya, misalnya mau pindah keluar kota, keluar pulau, tanpa sadari dengan tidak adanya investasi gitu ya. Jadi mereka itu lebih memperbesar resiko gitu, nanti kalau semisal tinggal sendiri gitu ya, kalau tidak ada passive income ya mereka tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya, seperti itu. Makanya pentingnya investasi, kita itu bisa menjadi safety gitu ya, jadi safety untuk masa depan gitu. Jadi kita udah ada persiapan gitu, semisal kita nanti mau bekerja di luar kota, atau semisal nanti kita mau menikah gitu ya, atau untuk urusan yang lain gitu, atau membangun rumah seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis investasi. Nah, jadi investasi itu ada dua kategori, ada yang investasi berdasarkan resiko, ada yang investasi berdasarkan jangka waktu. Nah, yang pertama adalah investasi berdasarkan jangka waktu. Nah, investasi berdasarkan jangka waktu ada dua. Yang pertama adalah investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang ini itu yaitu investasi yang jangka waktu itu panjang, biasanya di atas 1 tahun. Nah, kadang investor itu ada yang menginvestasikan uangnya atau menyimpan uangnya itu bisa sampai 10 tahun lebih. Itu investasi jangka panjang. Kelebihannya investasi jangka panjang itu return yang dihasilkan itu pasti lebih tinggi ketimbang investasi jangka pendek. Kenapa? Ya pasti namanya lebih lama, pasti lebih banyak yang didapatkan, tapi resiko yang ditanggung akan lebih tinggi, seperti itu. Yang kedua adalah investasi jangka pendek. Nah, dari namanya jangka pendek. Nah, jangka pendek itu biasanya 3 bulan sampai 1 tahun. Nah, contoh investasi jangka pendek ini seperti deposito itu. Jadi return atau bunga yang didapat itu cenderung lebih sedikit, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke investasi berdasarkan resiko. Yang pertama, investasi resiko paling kecil yaitu deposito. Nah, deposito sendiri kita pasti sudah paham ya. Deposito itu banyak sih, seperti ada di bank, contoh di lembaga keuangan ya, lembaga keuangan seperti bank. Habis itu kadang juga ada di koperasi seperti itu. Nah, deposito ini merupakan salah satu fasilitas investasi yang resikonya itu paling kecil jika dibandingkan dengan jenis investasi yang lain. Nah, deposito ini biasanya return atau bunga yang dapat itu beragam ya, tergantung lembaga keuangannya. Kalau di bank itu kadang ada yang cuma 4%, ada yang 5%, tapi kalau di koperasi itu ada sampai 7%. Nah, keuntungan dari deposito kita sebagai penyimpan uang. Jadi kalau kita menyimpan uang dalam jumlah banyak, jauh lebih disarankan ke deposito. Kenapa? Pertama, resikonya lebih rendah. Nah, kalau deposito itu kan memang bunga yang didapat sedikit, tapi kalau kita menyimpan uang misalnya sampai ratusan juta, kita merasa lebih aman gitu. Jadi kalau seandainya memang
kepingin investasi yang tidak mau beresiko, ingin ke deposito. Oke, yang selanjutnya adalah reksadana. Nah, reksadana ini hampir sama dengan saham, tapi bedanya reksadana itu kita menyimpan uang kita dan akan dikelola oleh namanya manajer investasi. Nah, reksadana itu merupakan salah satu investasi yang bisa dikatakan lebih baik gitu ya, lebih bagus dan direkomendasikan gitu. Kenapa? Karena reksadana itu untuk bunga yang didapat itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan deposito. Tetapi untuk resikonya pasti jauh lebih tinggi reksadana gitu. Tapi untuk resiko itu, kenapa terjadi resiko? Karena namanya perusahaan itu kan pasti ada yang namanya bangkrut gitu. Jadi pasti kerugiannya pasti akan ditanggung oleh kita yang melakukan penyimpanan gitu. Tapi karena dikerjakan oleh manajer investasi, biasanya sih resiko itu agak lebih sedikit diminimalkan. Yang selanjutnya adalah properti. Nah, properti ini merupakan salah satu investasi yang memiliki return tinggi atau bunga tinggi dan juga resikonya rendah. Kenapa resikonya rendah? Karena namanya properti seperti tanah, seperti bangunan itu kan jarang yang namanya turun ya harganya, apalagi tanah. Kita tahu sendiri ya, di Jawa itu tanah itu semakin lama itu semakin tinggi gitu ya. Makanya properti ini cukup direkomendasikan bagi kalian yang ingin mendapatkan return tinggi dan juga, tapi masalahnya properti ini perlu modal yang tinggi karena namanya seperti tanah ya. Contoh di daerah Malang ini, tanah itu apalagi di daerah kota itu hampir 4 juta per meter gitu ya, 4 juta sampai 5 juta per meter. Dan juga properti ini kelemahannya dia itu lebih lambat untuk kita menerima duit. Kenapa? Karena tak jarang ada namanya kita sebagai penjual kan, kalau misalnya kita beli tanah itu kita jual lagi, seperti developer yang jual kaflingan itu ya, itu kan terkadang ada yang sampai lama, apalagi di masa pandemi seperti ini kan, karena orang kadang juga belum tentu butuh rumah gitu ya. Tapi untuk bunga pasti atau keuntungan pasti semakin meningkat gitu, nggak mungkin namanya properti itu semakin menurun seperti itu. Oke, selanjutnya ada namanya saham. Nah, saham ini merupakan salah satu investasi yang bisa dikatakan resikonya cukup tinggi jika dibandingkan dengan investasi yang lainnya. Kenapa? Karena saham itu kita menanam atau kita itu membeli perusahaan gitu, membeli perusahaan tergantung dengan jumlah lembar yang kita beli. Jadi dalam bisnis saham itu satu lot. Jadi kalau saya minimal beli saham itu satu lot itu 100 lembar. Nah, terkadang masalahnya kadang kalau kita beli ke perusahaan yang kurang jelas gitu ya, memang ada untungnya, kadang ternyata perusahaan itu berpotensi tapi tiba-tiba bangkrut gitu. Seperti contoh kalau misalnya kita ambil forex kan termasuk dalam saham. Nah, ada seperti kita tahu Bitcoin ya. Bitcoin itu dulu tuh harga cuma 5 juta, tiba-tiba naik bisa sampai 200 juta, tiba-tiba turun lagi 50 juta per satu Bitcoin ya. Nah, itu memberikan contoh bahwa saham itu memang pendapatannya sangat tinggi. Seperti contoh Warren Buffett ya. Warren Buffett itu adalah investor yang sangat terkenal dan juga memiliki jumlah kekayaan yang tinggi ya, termasuk orang kaya di dunia gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dia itu adalah investor saham dari, kalau nggak salah itu Coca-Cola. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini merupakan salah satu layanan jasa. Jadi kita mempertemukan antara pemberi pinjaman, jadi kita memberikan dana kepada orang yang ingin meminjam duit kepada kita. Nah, ini biasanya paling sering ya, dari Indonesia ini udah cukup terkenal secara seperti ini. Seperti contohnya koperasi gitu ya, kayak kita memberikan atau meminjamkan duit pada orang lain gitu. Dan untuk bunga itu tergantung dengan yang disepakati itu. Nah, tidak jarang untuk bunga itu cukup tinggi, bisa sampai 18% per tahun seperti itu. Oke. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari PPT ini, jadi kalau kita sebagai generasi muda, lebih baik kita harus menyimpan duit untuk hal yang lebih penting gitu ya, menyimpan penting, dan sebisa mungkin diusahakan untuk melakukan investasi. Nah, tujuannya apa? Supaya kita nanti tidak pusing untuk di masa depan. Jadi sekian presentasi dari saya. Kalau ada
salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam.